Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irfan Syarul Sidik, NPM 1921911014 dari Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir atau kurir dalam bahasa Indonesia, yang berarti seseorang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain di tempat lain. Menurut Profesor Dr. S. Nasution MA menjelaskan bahwa kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi kelas yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat pendidikan ini tak terkalahkan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bukan tanpa alasan dan landasan yang jelas, sebab perubahan ini disemangati oleh keinginan untuk terus memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengoordinasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar, tentunya banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran dengan baik, dan ada pula peserta didik yang lamban dalam mencerna materi pembelajaran. Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan guru harus mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikat belajar adalah perubahan, maka hakikat pembelajaran adalah peraturan. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini berakar dari pihak pendidik atau guru, dan kegiatan belajar secara pedagogik pada diri peserta didik berproses secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, meski berada pada posisi yang berbeda. Pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan tidak bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Pendapat lain menyatakan bahwa kurikulum berkaitan dengan apa yang harus diajarkan, sedangkan pengajaran mengacu pada bagaimana cara mengajarkannya. Walaupun antara pembelajaran dan pengajaran dalam hal ini memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu tolak ukur dalam kasus ini, yaitu bagaimana cara mengajarkan. Hanya saja, pengajaran lebih terpusat pada guru sebagai pengajar, sedangkan pembelajaran menekan pada penciptaan proses belajar antara pengajar dengan pelajar agar menjadi aktivitas belajar dalam diri pelajar. Kesimpulannya adalah, meskipun banyak definisi kurikulum yang satu dengan yang lain saling berbeda, karena pada dasar pengetahuan yang dianut oleh para penulis yang berbeda-beda. Walaupun demikian, ada satu fungsi, yaitu bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran bermakna menekan pada kebutuhan siswa, di mana dengan sendirinya akan belajar atau mencari
informasi yang dibutuhkan. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.